Ya, balik lagi sama Matt Aerox. Dan untuk episode kali ini, gue mau nge-review sedikit terkait dengan sektor pengereman yang udah gue upgrade. Nah, jadi pas banget sih pengereman yang gue pakai itu dari master rem sama kaliper itu pakai RCB. Dan gue juga udah ganti pakai cakram kan belakang. Velg juga gue pakai RCB. Nah, pokoknya detailnya bakal gue jelasin, oke? Stay tune aja. Nah, BTW nih, kenapa gue pakai plat nomor di sini? Gue tempelin di batok kelapa gue. Jadi karena dasi gue ini nggak ada lubangnya, coy. Jadi gue itu salah beli sebenarnya. Jadi gue beli dasi yang nggak ada lubang buat platnya, dan gue bingung karena gue pakai motor ini buat PP kan ke Jakarta. Terus gue mikir, aduh, plat asli gue taruh mana ya? Tadinya gue pakai stiker gitu. Gue tadinya pakai stiker nih di sini. Nah tapi, nah gue pikir itu bakal mengundang. Apalagi sekarang lagi rame banget kan razia Batu Jaya. Nah daripada gue kena, jadi gue tempel dulu untuk sementara sambil gue mikir dan cari tahu gimana nih gue bikin dudukan plat nomor di area dasi itu. Oke, lanjut ke topik utama kita yaitu uh, pengereman. Nah, pengereman yang gue pakai di sini master remnya itu RCB kanan kiri ya. Ini catnya udah agak pudar sih. Ini gue pakai sekitar hampir setahun sih, ya 9 bulan lah. 9 bulan gue udah pakai. Nah, ini dari kalipernya. Kalipernya pakai tipe S. RCB tipe S. Dan yang belakang juga, aduh ini sorry ya kotor. Tipe S juga. Nah, untuk master rem si RCB itu dia punya dua tipe ya. Gue pakai yang 14 mm. Jadi dia ada dua tipe, 14 dan 17. Nah, perbedaannya apa sih 14 dan 17 tuh? 14 dan 17 itu perbedaannya itu dari ukuran piston di master remnya. Nah, di sini ya nih. Nah, itu 14 itu untuk single caliper dan double piston. Dan kalau 17 bisa digunakan untuk 4 piston atau 2 piston double caliper. Itu bisa bisa dipakai lah. Karena jangan sampai salah ya guys, kalau misalnya kalian mau ganti nih jadi 2 kaliper di velg master rem depannya, master rem kaliper depan. Nah, itu jangan pakai yang 14 mm kalau bisa. Emang jangan sih, jangan. Harus pakai yang 17. Karena kekuatan pistonnya untuk neken si minyak kremnya itu kurang kuat untuk double kaliper. Jadi disarankan pakai yang master rem yang lebih besar. Ya, contohnya kayak ini RCB 17 mm atau Brembo yang 17, RCS 17 itu. Itu luar biasa sih Brembo tuh. Nah, sebenarnya pilihannya banyak sih untuk master rem ini. Kalian bisa punya banyak pilihan ya untuk yang radial series ya. Jadi tuh gue jelasin sedikit perbedaan tentang radial dan aksial. Nah, jadi kalau radial itu dia perbedaannya tuh dari sisi pistonnya. Pistonnya ngalirin ngalirin minyak remnya dia satu arah. Dia satu arah nih. Sama handle rem, dia satu arah. Jadi ketika kita tekan seperti ini, nah itu satu arah. Nah, tapi kalau yang aksial, dia tuh pistonnya ada di sebelah sini nih. Dia gini.
melintang apa horizontal apa vertikal ya. Gue lupa. Nah, dia ke arah nggak searah sama handle rem. Jadi dari sisi performa dan performa si pengereman lebih lebih efektif atau lebih cepat responnya itu kalau yang radial gitu. Dan ya dari segi looknya juga cakep sih kalau radial tuh. Nah cuman minusnya kalau kita pakai Aerox nih, ganti master rem apa radial itu perlu coak-coak. Nah ini sebenarnya coakan gue berantakan sih. Banyak banget yang di grup Facebook tuh gue lihat coakannya rapi banget. Dan banyak pilihan sih. Kalau lu pengen ganti master rem radial tuh banyak banget pilihannya. Yang pertama ya RCB, KTC, dan yang lagi rame tuh Samurai ya, Nissin Samurai itu, bukan wafer ya. Dan yang terakhir kalau emang pengen langsung jos itu Brembo. Nah itu dari segi build quality dan performance-nya lebih beda sih kalau Brembo. Tapi kalau misalnya emang budget terbatas tapi pengen performa bagus, cukup RCB, KTC atau Nissin ya. Itu udah bagus banget kok. Udah enak. Dan juga di master rem ini dia ada fitur-fiturnya ya. Kayak ini buat ngurangin jarak ngerem kita. Ini sebenarnya tergantung kalian style ngeremnya gimana. Nah gue agak jauh emang. Nah terus ini juga ini bisa ditekuk-tekuk nih, ini kayak tanduk, bisa dikendorin, ini bisa ke atas. Gue rencananya pengen gue repaint ini karena udah buluk banget. Tapi ya masih sekedar rencana, belum tahu kapan. Oke, itu dari sisi master rem. Dan dari segi kaliper, nah ini gue pakai RCB seri S. Jadi kaliper RCB itu kalau nggak salah ada 3 ya. S1, S2, S3. Nah itu udah kayak jenjang pendidikan lah. Nah ini S1 ini dia double piston. Dia double piston. Dan kalau yang S2 juga kalau nggak salah single piston, double piston, tapi dia beda modelnya. Nah tapi kalau yang S3 nih yang kayak gini, nah itu dia single piston tapi pistonnya gede. Nah gini, gue ganti ini kerasa kok perbedaan feel ngeremnya. Lebih soft tapi dia lebih pakem. Nah gimana tuh bayangin ya. Tapi enak, jadi lu nggak perlu sekuat tenaga mencet rem, nggak usah dalam-dalam, dan itu lu udah pakem gitu. Terus kalau kita ganti master rem atau kaliper itu kan ada yang pernah bilang tuh kalau nggak salah, gue searching di Google, dan ada yang bilang harus reset ECU-nya ya. Nah, tapi pas gue ganti nggak perlu sih, karena kita emang nggak ngerubah sensor apa sih di pengereman ini. Ini gue pakai ABS, gue nggak reset apa. Terus tabung remnya kalau dari master remnya kayak gini. Ini berapa mili ya? Nggak ada penjelasannya sih. Ini ya kecil sih. Sebenarnya kalau dari look lebih bagus yang gede gitu. Kayak yang punya Samurai, Nissin Samurai itu. Nah itu gede tuh bagus, dilihatnya tuh bagus. Tapi ya buat apa sih banyak-banyak, kayak lu mau ngerem sederas apa sih minyak rem lu gitu. Nah ini kalau yang sektor belakang, gue udah ubah ke cakram belakang. Nah ini
Gue pakai velg RCB yang tipe SP811. Nah, dia sebenarnya ada dua tipe, SP811 sama SP8 sekian, gue lupa. Dan dia udah ada dudukan cakramnya, udah ada lubang cakramnya maksud gue di velgnya, dan itu kita nggak perlu ngebor ulang ya. Kayak kita pakai velg bawaan Aerox itu nggak perlu ngebor ulang. Dia udah dapet ini dudukan yang di sini. Nah, for your information aja, kalau kalian ganti SP811, kalipernya dudukannya itu pakai yang Satria FU. Satria FU ya. Iya benar, Satria FU atau Smash. Karena desain cakram yang dia buat itu pakai cakramnya Suzuki. Nah, ini gue pakai kaliper RCB tipe S, tapi dudukannya itu bracketnya pakai bracketnya Satria FU gitu guys. Dan selang remnya gue pakai TDR. Sebenarnya banyak opsi sih kalau lu mau ganti cakram tuh. uh, uh, lu bisa pakai velg RCB ini, lu bisa pakai bolongan cakramnya, atau lu bolongin velg bawaan lu untuk bikin dudukan cakram. Dan ya itu tergantung kalian sih mau pilih yang mana ya. Dan gue sebenarnya punya pengalaman, gue sebelum ini ganti velg ini gue pakai velg bawaan Aerox, gue bolongin. Nah, kayaknya gue ada fotonya nih, kalau nggak salah ini fotonya nih. Nah, itu gue pakai paketan cakramnya KTC. Dan to be honest itu jelek sih buat gue ya. Karena waktu itu gue pakai itu hanya bertahan sekitar 2 atau 3 bulan gue pakai itu. Dan dan bearing untuk bearing untuk bracketnya ke roda itu dia hancur, dan rem gue jadi bunyi gitu. Itu jelek banget sih, dan akhirnya gue memutuskan untuk cari velg yang oke dalam artian build quality-nya bagus dan dan kuat gitu. Karena ya lu nggak bisa sembarangan gitu milih sektor kaki-kaki atau pengereman tuh jangan sembarangan, karena berhubungan sama nyawa lo. Nah, ketemulah nih si velg RCB. Velg RCB ini juga dia palangnya ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6 palang dia. Nah, gini. Dia ada 6 palangnya, terus diklaim lebih ringan daripada velg bawaan Aerox. Ya iya sih, harusnya lebih ringan karena emang ini velg buat race ya. Harusnya emang lebih ringan. Gitu guys. Nah, jadi gue mau kasih tahu juga nih perbedaan aksial sama radial tadi nih. Gue barusan ngambil rem bawaannya Aerox. Nah, seperti yang gue jelasin, kalau dia radial dia searah sama handle rem, tapi kalau aksial dia di sini. Jadi waktu kita ngerem arahnya tuh bukan ke sini, tapi arahnya ke sini. Nih. Jadi dia nggak terlalu responsif gitu waktu ngerem. Nah itu perbedaannya. Dan ya perbedaan lainnya sih kayak tabung remnya kan biasanya ini nyatu, tapi ini misah, dan selang remnya bisa. Terus juga ini switch remnya nih, biasanya kan begini kan switch remnya. Nah kalau si master rem yang aftermarket, dia switch remnya ini nyambung ke bagian kelistrikan untuk lampu rem ya. Ini banjo buat
eh, selang rem ya, gitu ya. Jadi buat kalian yang mau upgrade pengereman, mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian untuk memilih eh, master rem atau kaliper ya. Dan kaliper juga banyak kok pilihannya, kayak KTC itu banyak. Ada pilihannya yang 2 piston, 4 piston pun ada. Dan Brembo juga ada, kalian mau milih yang mana. Terus juga yang Nissin juga ada. Banyak sih, itu terserah kalian, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian gitu. Kalau buat gue, karena kebutuhan gue buat harian aja, dan ya untuk 2 piston dan master rem RCB menurut gue cukup sih, gitu. Oke, thank you udah nonton video Matt Aerox. Jangan lupa like dan subscribe channel gue. Share ke teman-teman kalian kalau emang ngerasa video ini berguna. Oke, thank you semua.